Kita sudah berada di sekitaran pusat semburan ya Pak ya, tidak jauh dari pusat semburan. Jaga setiap malam, akhirnya jebol pada sendirinya Mas. Nah itu kronologinya lumpur lapindo ini. Ini adalah pusat semburan lumpur lapindo. Coba kita tengok lebih dekat lagi bagaimanakah kondisi di pusat semburan lumpur lapindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Don Channel. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Oke teman-teman, sekarang kita melanjutkan episode lumpur lapindo sebelumnya. Di tayangan video sebelumnya kita sudah menyusuri kawasan Tanggul Lumpur Lapindo dari video darat ya teman-teman. Nah sekarang kita akan lanjut melihat dari full video pantauan udara atau visualisasi udara. Bagaimanakah kondisi sekitaran lumpur lapindo hingga ke kawasan pusat semburannya yang ada di ujung sana. Di bawah ini terlihat ya, ini adalah lumpur yang sudah mulai mengering. Kondisinya seperti ini teman-teman. Kalau dari atas ini sekilas mirip lautan ya teman-teman. Padahal dulunya kawasan ini merupakan rumah-rumah warga yang cukup padat. Dan juga terdapat pabrik, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Sudah terendam lumpur. Luas area terdampak sekitar 1.300 hektar, 19 desa dan 3 kecamatan yang terendam lumpur lapindo. Kondisinya seperti ini teman-teman, sangat luas area yang tergenang atau terdampak lumpur lapindo. Ini kita masih berada di bagian pinggirnya. Setelah ini kita akan lanjut melihat sampai ke pusat semburan yang ada di ujung sana, sekitar 1 km ya teman-teman. Ya, kita awali dari pinggir sini. Di bawah ini merupakan jalan raya Porong. Kemudian di sebelah kiri ini ada lintasan rel yang masih aktif ya teman-teman. Berada di sekitaran Tanggul Lumpur Lapindo. Nah, ini adalah tanggulnya atau tanggul pertahanan terakhir yang tingginya mencapai 15 meter dari jalan raya Porong yang ada di bawah sana. Betapa tingginya tanggul ini, lantaran lumpurnya juga seperti ini teman-teman. Sekilas mirip lautan ini ya. Oke, kita akan bergerak ke pusat semburan yang ada di tengah sana. Kalau dari sini sekitar hampir 1 km teman-teman ya. Kita mengarah ke pusat semburannya. Nah, di depan terlihat ya, ada semacam tanggul lagi. Jadi tanggul di kawasan lumpur lapindo ini berlapis-lapis. Namanya tanggul cincin. Dan tanggul yang berada paling pinggir tadi merupakan tanggul pertahanan terakhir. Untuk tanggul cincin ini kabarnya sempat jebol berkali-kali ya teman-teman. Wah, ini betapa luasnya teman-teman, areal yang terkena dampak lumpur lapindo seperti ini. Nah, lumpur lapindo ini sempat dikabarkan sudah berhenti. Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, kita akan membuktikan langsung dengan menuju ke pusat semburan lumpur yang ada di depan sana ya teman-teman. Coba kita tengok bagaimanakah kondisinya. Kita zoom dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Terlihat di sini asapnya masih mengepul tinggi nih ya. Oke, kita lanjut mengarah ke bagian tengah sini. Nah, di bawah ini adalah lumpur yang masih basah. Seperti ini. Ini saya menerbangkan drone dari sekitar 200 meter dengan pusat semburannya, sehingga baunya menyengat sekali teman-teman. Seperti bau belerang atau bau telur. Wah, ini tidak bisa membayangkan ribuan rumah warga yang
terendam lumpur. Ini dulunya adalah kawasan pemukiman yang padat, kini menjadi seperti lautan. Oke teman-teman, ini kita sudah semakin dekat dengan pusat semburannya. Nah ini terlihat ya, asapnya masih seperti ini teman-teman. Ini menandakan bahwa lumpur lapindo ini masih terus menyembur. Berita yang beredar bahwa lumpur ini sudah berhenti bisa dipastikan tidak benar ya teman-teman, karena kondisinya terbaru di bulan April 2025 seperti ini. Ini adalah pusat semburan lumpur lapindo. Coba kita tengok lebih dekat lagi bagaimanakah kondisi di pusat semburan lumpur lapindo. Ini semacam ada apa ini ya, buih-buihnya dan belekutuk gitu teman-teman. Ini suhunya panas sekali teman-teman di sekitaran semburan lumpur ini. Nah, untuk pusat semburannya ini cukup luas ya ternyata area pusat semburannya. Nah itu ya, di bawah terlihat ada semacam gelembung-gelembung lumpur atau belekutuk. Ini asapnya juga ternyata cukup tinggi. Tuh, kalau di zoom seperti ini teman-teman, asapnya cukup tebal dan tingginya mencapai lebih dari 40 meter ini. Wah, ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Coba kita menembus dari asapnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman, kita melewati asap lumpur lapindo. Tuh ya, di bawah terlihat ada semacam gelembung-gelembungnya. Lumpur lapindo masih menyembur hingga saat ini, meskipun volumenya sudah tidak sebesar pada saat awal kemunculannya. Nah, jadi untuk lumpur lapindo ini pada 18 Mei 2006 PT Lapindo Brantas diperingatkan soal pengeboran yang mencapai kedalaman 8.500 kaki terkait pentingnya pemasangan casing atau pipa selubung sebelum melakukan pengeboran. Nah, pada 29 Mei 2006 semburan lumpur mulai muncul dari sumur Banjar Panji 1 di Desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai bagian dari kegiatan pengeboran eksplorasi gas blok Brantas milik PT Lapindo Brantas. Semburan lumpur panas dari pertambangan milik PT Lapindo ini telah menjadi bencana nasional pada tahun 2006. Puluhan ribu warga dari 19 desa di 3 kecamatan terdampak lumpur panas Sidoarjo. Kemudian bencana ini diperkirakan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahkan menurut dari beberapa ahli geologi, semburan ini bisa terjadi lebih dari 30 tahun. Volume semburan pada awal-awal kemunculannya mencapai kisaran 100.000 hingga 120.000 meter kubik per hari, atau setara dengan 12.500 truk tangki per harinya, dengan kandungan padatan 35%, serta temperatur mencapai 100 derajat Celcius. Dan untuk saat ini volume semburan lumpurnya sudah berkurang teman-teman, sekitar 30.000 hingga 50.000 meter kubik per harinya. Sudah berkurang, namun masih ada semburan di beberapa titik lokasi ya. Jadi yang terendam lumpur lapindo ini tidak hanya rumah warga saja, namun adanya bangunan sekolah, pabrik, perkantoran, jalan tol, yakni jalan tol Gempol Surabaya, yang juga terputus aksesnya akibat terkena lumpur ini. Area di sekitaran lumpur ini baunya sangat menyengat teman-teman. Nah, kemudian lumpur lapindo ini dikabarkan mengandung litium yang merupakan mineral kritis untuk pembuatan baterai. Hingga kini pembuangan lumpur atau penyedotan lumpur masih terus berlangsung
dan langsung dibuang ke Kali Porong atau Sungai Porong melalui pipa-pipa besar. Kondisinya terbaru seperti ini teman-teman. Ya, kita doakan bersama semoga lumpur lapindo ini segera berhenti total dan tidak menyebar luas yang bisa merugikan warga masyarakat sekitar. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.